Pertemuan kedua kimia farmasi kuantitatif, yaitu dengan judul materi analisis gravimetri dan metode gravimetri, yang mana analisis gravimetri adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan kadar senyawa dalam suatu sampel dan termasuk dalam analisis kuantitatifnya. Metode gravimetri sendiri itu ada 3, yaitu metode pengendapan, penguapan, dan elektrolisis. Tapi pada dasarnya semua menganut teori yang sama, yakni adanya endapan yang ditimbulkan lalu diukur dengan menggunakan metode tersebut. Pada metode elektrolisis, metode ini dilakukan dengan mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Elektrolisis dapat diberlakukan pada contoh yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Dan untuk mengidentifikasi air limbah tersebut dapat menggunakan metode elektrolisis ini. Pada metode elektrolisis dilakukan dengan menggunakan sampel yang sering dilakukan dengan elektrolisis ini, yaitu lindi, yang mana merupakan limbah cair yang dihasilkan dari proses masuknya air ke dalam timbunan sampah, sehingga dapat melarutkan unsur-unsur kimiawi termasuk materi organik, hasil dekomposisi sampahnya. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengelola air lindi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode elektrolisis ini, di mana metode ini cukup sesuai untuk diterapkan karena tingginya kandungan ion-ion anorganik dalam lindi, sehingga efisiensi pengelolaan dapat meningkat, sehingga diharapkan proses pengelolaan air lindi dengan metode elektrolisis ini mampu menurunkan logam yang terdapat dalam air lindi tersebut. Adapun efek yang dapat pada logam itu menimbulkan efek racun jika dalam jumlah yang berlebihan, dan elektrolisis merupakan salah satu alternatif metode pengelolaan yang dipilih. Metode ini cukup sesuai untuk diterapkan karena tingginya kandungan ionin anorganiknya dalam air lindi tersebut, sehingga efisiensinya dapat meningkat melalui elektrolisisnya. Kation dan anion dalam larutan dapat bergerak dan disisihkan dengan melibatkan proses oksidasi dan reduksi. Misalnya, anion, terutama ion klorida, akan teroksidasi menjadi klorin. Dan untuk pengaliran arus listrik menggunakan suatu medium sebagai penghantar arus listrik ke dalam elektrolitnya, juga menjadi tempat berlangsungnya reaksi redoks. Medium tersebut disebut elektroda. Reaksi reduksi ini berlangsung di katoda, sedangkan reaksi oksidasinya berlangsung pada anoda, dan tetap melalui metode elektrolisisnya yang membantu proses reaksi keduanya berlangsung, dan pada kation anionnya dalam larutan dapat bergerak disisihkan dengan melibatkan proses oksidasi dan reduksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.